Hai semuanya, kembali lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau ngebahas mengenai aktris yang tentunya menuai pro dan kontra, yaitu Kristen Stewart. Setelah namanya melambung melalui film Twilight, banyak sekali film-film yang ia bintangi nih guys. So, apa aja film terbaik Kristen Stewart selain Twilight? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Langsung yang pertama, ada Snow White and the Huntsman tahun 2012. Salah satu film versi Snow White yang mungkin berbeda dari film-film Snow White yang lain. Di film ini Snow White menampilkan banyak sekali adegan perang nih guys. Apalagi didukung dengan penampilan pemeran Thor yaitu Chris Hemsworth yang menjadi pasangan Kristen Stewart. So, bagi kalian yang belum nonton, harus nonton. Yang kedua, ada film Charlie Angels tahun 2019. Meskipun tidak bisa menyamai nih prestasi film Charlie Angels terdahulu yang diperanin Cameron Diaz dan kawan-kawan, tapi ternyata film Charlie Angels tahun 2019 ini juga layak banget kalian tonton guys. Bagi kalian yang belum pernah nonton film ini, menceritakan mengenai 3 agen wanita nih, dimana salah satunya diperanin oleh si Kristen Stewart. Yang ketiga, ini film keren abis, yaitu Underwater tahun 2020. Film ini menceritakan mengenai penelitian di sebuah laboratorium bawah laut. Sampai suatu ketika peristiwa alam menghancurkan laboratorium tersebut dan mereka yang selamat harus bertahan hidup dengan melewati lautan di perairan yang begitu dalam. Tentunya mereka akan menemukan berbagai hewan yang menakutkan. Ini dia Underwater. Next, ada American Ultra tahun 2015. Diceritakan seorang pria pecandu obat-obatan dan hidup biasa-biasa aja. Ternyata dia memiliki kemampuan yang hebat dan sedang diburu. Ia yang awalnya tidak menyadari kekuatan tersebut mendadak menjadi ahli bela diri setelah ada halangan dan nyawanya terancam. Ia dan kekasihnya pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Berikutnya ada film Zathura tahun 2005 dan menurut saya ini adalah penampilan Kristen Stewart yang begitu feminim guys. Dan ia pun masih belum begitu terkenal ya di film ini. Menceritakan mengenai sebuah permainan mirip Jumanji, di mana ketika mereka melakukan permainan tersebut banyak hal-hal yang terjadi, seperti mendadak rumah mereka melayang di luar angkasa, kemudian ada astronot yang datang, dan berbagai hal lainnya. Next ada film Camp X-Ray tahun 2014. Film ini menceritakan mengenai persahabatan petugas penjara Guantanamo dengan seorang narapidana. Penjara Guantanamo ini sendiri dikenal dengan para narapidananya yang begitu berbahaya. Di sini Kristen Stewart berperan sebagai petugas penjara yang bersahabat dengan seorang narapidana tersebut. Next ada film horor The Messengers tahun 2007. Lagi-lagi nih film yang menampilkan Kristen Stewart ketika masih feminim banget. Film ini menceritakan mengenai sebuah keluarga yang ingin memulai kehidupan yang baru dengan pindah ke perkebunan terpencil. Tapi kemudian si anak wanitanya yang diperanin Kristen Stewart ini dan juga adiknya mulai melihat hal-hal supranatural. Kemudian berikutnya ada Lizzie tahun 2018. Dan sebagai perhatian, film ini dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur. Karena di sini Kristen Stewart menampilkan adegan dewasa dengan sesama wanita. Menceritakan mengenai kehidupan Lizzie yang hidup dengan peraturan yang begitu ketat dari ayahnya, sampai ia menemukan ketenangan dari seorang wanita. Kemudian berikutnya ada Cafe Society tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai perjalanan seorang pria yang meninggalkan kampung halamannya
demi bisa berkarir di Hollywood. Dan tentunya film ini juga didukung oleh aktor dan aktris kenamaan seperti Jesse Eisenberg dan Kristen Stewart tentunya, serta banyak artis lainnya. Ini dia Cafe Society tahun 2016. Next ada Clouds of Sils Maria tahun 2014 yang juga diperanin oleh Chloe Grace Moretz. Film ini menceritakan mengenai seorang aktris kenamaan di mana ia diminta untuk kembali membintangi drama yang membesarkan namanya 20 tahun yang lalu. Ia pun kemudian berlatih di sebuah pegunungan terpencil bernama Sils Maria. Dan di sana ia beserta dengan asistennya yang diperanin Kristen Stewart bertemu dengan aktris muda yang diperanin Chloe Grace Moretz. Next ada The Runaways tahun 2010 yang juga diperanin oleh Dakota Fanning. Film ini menceritakan mengenai kisah band rock wanita di tahun 70-an dengan segala masalahnya dan juga upayanya mendapatkan ketenaran, serta hubungannya yang pelik antara kedua wanita di band tersebut, yaitu Dakota Fanning dan juga Kristen Stewart. Dan film ini juga dikhususkan bagi kalian yang udah dewasa. Next ada The Yellow Handkerchief tahun 2008. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang baru aja lepas dari penjara dan ingin menemui mantan istrinya. Ia pun ingin terlepas dari bayangan masa lalunya yang kelam, dan ketika di perjalanan ia menumpang mobil dari dua orang remaja yang bermasalah, di mana salah satunya diperanin oleh Kristen Stewart. Berikutnya ada Equals tahun 2015. Film ini menceritakan mengenai manusia masa depan di mana sudah dihapuskan emosinya. Sampai suatu ketika salah satu dari mereka ini terinfeksi sebuah penyakit misterius. Dan ada juga temannya yang diperanin oleh Kristen Stewart ini yang lawan jenis juga terinfeksi hal yang sama. Mereka yang sama-sama terinfeksi ini malah saling tertarik satu dengan yang lain. Tapi peraturan tidak boleh membuat mereka saling jatuh cinta. Berikutnya ada Still Alice tahun 2014. Diceritakan seorang perempuan yang sudah memiliki 3 anak yang sudah dewasa, mendadak dia mulai melupakan apa yang ingin ia lakukan dan pandangannya pun mulai kabur. Ia memeriksakan diri ke rumah sakit dan didiagnosis menderita sebuah penyakit. Ia pun mulai memperbaiki kehidupannya dan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terbaru, meskipun belum tayang ketika saya bikin video ini, tapi layak banget dinantikan, yaitu Spencer tahun 2021. Di sini Kristen Stewart memerankan Lady Diana nih guys. So pasti spesial banget film yang satu ini, apalagi digadang-gadang menjadi salah satu film terbaik di tahun 2021. Kita tunggu aja ya penayangannya. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Kristen Stewart selain Twilight. So bagi kalian yang belum nonton, harus nonton semuanya nih. Dan kalau ada masukan dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Sampai jumpa di video-video saya yang lain dan bye-bye.